Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ini menarik begitu kan? Sampai-sampai keluarga alumni ETB temukan 4,9 juta suara siluman di Sirekap KPU. Wow. Ini 4,9 juta itu angka yang fantastis begitu kan. Ada yang mengatakan bahwa kan lebih di situ begitu. Lantas ini penggelembungan suara seperti ini masuk kemana begitu kan? Bisa saja suara yang tidak sah dijadikan sebagai suara sah. Inilah temuan-temuan terbaru hari ini. Ini bisa saja dibawa ke persidangan nanti begitu kan ya, untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi kepada Sirekap KPU selama ini. Bayangkan, Sirekap sudah terbongkar. Ya, katanya yang awalnya tidak bekerja sama dengan siapapun dan dipastikan data-data itu berada di Indonesia aman, ternyata masih menjalani kontrak dengan Alibaba Server Cloud ya. Lantas bagaimana kita? Kita cukup menilai saja. Kita harus bergerak dan bersuara di situ begitu. Jangan hanya diam. Ya, semakin hanya diam begitu kan, semakin mereka ya salah satunya mereka semakin gampang untuk berbohong begitu kan. Bahkan ya satu sisi mengatakan keluarga alumni ITB temukan 4,9 juta suara siluman di Sirekap KPU. Bayangkan, itu tidak main-main loh begitu kan ya. Kalau 4,9 juta sama saja seperti daerah-daerah di pulau misalnya berapa ya di yang kemudian jumlahnya di Papua misalnya jumlahnya tidak nyampe 1 juta begitu kan ya. Papua Tengah, Papua Barat dan sebagainya begitu. Nah, ternyata tidak semua elemen sivitas akademik ETB takut bicara untuk pemilu jurdil. Mudah-mudahan semakin banyak ya siluman-siluman yang kemudian ya muncul di situ katanya begitu kan. Ayo para alumni bongkar semua hasil rekayasa data hasil ya bikinan bos ETB. Jangan sampai besar ya ETB hancur gara-gara 1-2 orang bos katanya. Ini komentar-komentar netizen. Benar, artinya apa? Masyarakat harus memang benar-benar kita awasi betul begitu kan. Ada apa dengan Sirekap KPU? Setelah terbongkar ini semua, pemilu apakah ambiar? Ya, itu jadi pertanyaan penting. Seharusnya ini bisa menjadi bukti bahwa ya ada dugaan-dugaan yang kemudian kecurangan itu sistematis di depan mata begitu kan. Bisa saja ini diskualifikasi seorang yang kemudian memainkan peran ini. Saya kira yang saya katakan sejak awal bahwa KPU bisa nggak ya atau tahu terkait dengan konsep bagaimana jalannya Sirekap ini. Nah ini harus tahu begitu kan. Jangan lalu kemudian ini dikontrol oleh orang-orang atau sepihak-pihak tertentu yang kemudian tanpa sepengetahuan KPU begitu. Bisa saja seperti itu karena sistemnya adalah di situ adalah hanya dikendalikan oleh KPU oke-oke aja begitu. Tapi kalau didengarkan pihak-pihak ketiga, wah ini bisa kacau begitu kan. Urusannya panjang di situ. Dan sekarang kita lihat saja sudah terbongkar satu persatu kan ya. Walah makanya perguruan tinggi lain ya pada protes ITB mingkem. Ternyata hantunya ada di situ. Ini komentar-komentar dari netizen. Saya kira begini, server itu di sistem KPU itu sebenarnya sudah berjalan baik. Karena saya tahu bahwa itu sudah diuji begitu kan ya. Tapi ada tangan-tangan sekelompok orang atau oknum lah yang memainkan peran itu begitu kan. Di balik itu semua. Maka sistem itu dipertanyakan apakah sistem dari Sirekap atau KPU ini benar-benar dikondisikan oleh seorang ketua umum atau ketua KPU RI sendiri atau dikendalikan pihak ketiga. Nah, itu yang seharusnya tahu begitu kan. Dicari di situ. Maka bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi dengan satu-satunya bukti agar mereka ketahuan, mereka tahu siapa mereka begitu dengan cara audit secara forensik. Mereka ahli komputer ya mengaudit semua di situ pasti ketahuan. Kalau mereka mau, pasti tidak ada mau ini begitu. Saya yakin dan saya yakinnya pasti mereka tidak akan mau begitu. Karena apa? Karena nampaknya ya sama aja mereka bunuh diri begitu kan ya. Terkait dengan adanya situasi politik hari ini. Maka saya katakan sejak awal, wah ini kalau bisa begitu kan ya, hal-hal seperti ini bisa ditemukan dugaan-dugaan yang tidak diinginkan begitu. Bahkan keluarga alumni ITB temukan 4,9 juta suara siluman dari Sirekap KPU. Mari kita baca.
Keluarga alumni penegak Pancasila anti komunis ya Institut Teknologi Bandung KAPAK ITB memastikan akan terus melakukan kajian terhadap aplikasi sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap yang dikembangkan oleh ITB hasil kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum KPU. Kalau mereka bekerja sama oke-oke aja, tapi kenapa cloud-nya terkontrak atau terkonek kepada Alibaba begitu kan? Ketua Presidium KAPAK ITB Budi Rianto mengatakan berdasarkan hasil analisa sementara pihaknya menemukan sebanyak 4,9 juta suara aneh dalam aplikasi Sirekap. Kita akan terus melakukan kajian Sirekap ini, kita menemukan ada 4,9 juta suara ngaco dari analisis teman-teman, yaitu adalah 4,9 juta suara dari 700 TPS dan ada suara aneh katanya. Itu sudah terbongkar begitu kan. Ya kita lihat saja apakah pemilunya ambiar atau bagaimana nantinya begitu. Tapi yang jelas dengan nuansa-nuansa seperti itu bisa kelihatan begitu kan. Dengan cara ya audit mereka begitu kan. Jangan kasih ruang kepada orang-orang yang kemudian menghancurkan negara kita begitu. Atas temuan aneh dalam aplikasi Sirekap tersebut, kata Budi, pihaknya pun telah melakukan diskusi terkait langkah yang akan diambil ke depan. Karena ini kejahatan, ini bukan bicara kecurangan, tapi kejahatan demokrasi, ada suara-suara siluman. Budi mengaku jauh sebelum pelaksanaan pemilu di 2024 pihaknya telah mengajukan balasan pertanyaan kepada tim IT KPU terkait kejanggalan yang ada dalam aplikasi Sirekap. Kemudian IT KPU sejak awal itu sudah kita pertanyakan bahwa sebelum pemilu ada 12 halaman pertanyaan tentang sistem ini, jauh sebelum kita sudah menduga. Menurutnya, sebagai organisasi di perguruan tinggi, pihaknya merasa perlu untuk turun langsung untuk mengawal dinamika Sirekap. Bahkan salah satunya sebelum diberitakan KAPAK ITB melaporkan Rektorat ITB atas perbuatan menutup informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada Rabu 13 Maret 2024. Ketua Presidium KAPAK ITB Budi Rianto mengatakan pelaporan itu berkaitan dengan masalah sistem informasi rekapitulasi pemilihan umum atau Sirekap hasil kerjasama ITB dengan Komisi Pemilihan Umum. Bahkan saya atas nama alumni menanyakan kepada rektor, terus kita ketemu dari wakil rektornya, saya dan teman-teman kecewa, surat tidak diterima dengan baik kita tidak dianggap lah. Jadi akhirnya kita secara prosedural melaporkan pengaduan ke Komisi Informasi Publik atau KIP ucap Budi saat dihubungi pada hari Kamis Maret 2024. Ternyata bisa saja ini sudah ketahuan begitu nuansa-nuansa seperti itu begitu. Masa negara kita digadaikan dengan adanya kepentingan-kepentingan seperti itu. Artinya apa? Keterlibatan ini siapa sih begitu kan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur apakah ada dugaan-dugaan kecurangan atau bagaimana. Tapi yang jelas masyarakat Indonesia harus paham betul begitu kan. Jangan lalu kemudian orang-orang yang terlibat di dalamnya jangan beri kesempatan di berbagai apapun, apalagi di dunia kampus begitu kan. Sangat-sangat disayangkan. Dunia kampus itu sebagai dunia akademisi, sebagai sentral ilmu pendidikan yang tinggi, tidak boleh dicederai dengan adanya asumsi yang kemudian pertama ada keterlibatan. Kalau boleh dimanfaatkan ilmunya misalnya demi bangsa dan negara, silahkan begitu kan. Silahkan. Tapi untuk apa kita semua untuk mempermainkan masyarakat? Dibohongi dengan adanya data-data seperti itu begitu kan. Sangat-sangat disayangkan. Maka demokrasi justru yang menggagalkan demokrasi bukan dari masyarakatnya sendiri, tapi para oknum-oknum yang memainkan kepentingan-kepentingan terselubung di dalamnya. Salah satunya mereka sudah tahu mereka di dalamnya yang mengontrol apakah ada pihak-pihak ketiga yang mengontrol sistem Sirekap ini. Ini harus ditelusuri dan bahkan ini harus benar-benar diaudit secara forensik. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.